Shalom, selamat tahun baru. Saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Senang rasanya kita akhirnya bisa berpindah dari 2025 dan memasuki 2026. Kita percaya bahwa kalau Tuhan memimpin kita sampai 2025, maka Tuhan Allah yang sama yang kita sembah akan juga memimpin kita hidup berkemenangan di tahun 2026. Saya mau sama-sama mengajak saudara untuk merenungkan sebuah firman Tuhan menjelang tahun baru yang ada ini dengan satu pemikiran. Apakah ketika saudara memasuki tahun baru, saudara menganggap hal-hal akan seperti biasa saja? Hal-hal atau mungkin saudara malah menjadi lebih takut. Tapi di hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman dan meyakini bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan selalu ada harapan dan kekuatan baru di tahun yang baru. Saya boleh tanya, apa yang saudara lakukan ketika kemarin tanggal berubah dari 31 Desember kepada 1 Januari? Berapa banyak dari saudara yang mungkin menyambut tahun baru dengan kembang api, mungkin dengan live music, atau ada beberapa yang mungkin melewati tahun baru ya seperti biasa aja, tidur dan kemudian besoknya sudah bangun dan melakukan kegiatan seperti biasa. Apapun yang saudara lakukan sebetulnya, kalaupun saudara merayakan dengan kembang api yang begitu luar biasa, kembang api itu padam. Bahkan padamnya cepat sekali. Kalaupun ada live music itu tidak akan berputar selamanya. Ada waktunya untuk pulang ke rumah. Begitu juga kalau saudara mungkin ada yang menghabiskan waktu dengan teman-teman. Wah, tadi malam seru sekali. Barbecue, sate bersama-sama. Tapi ingat, kehangatan tersebut juga akan berakhir karena tidak lama lagi kita akan memulai tahun baru dengan aktivitas yang mungkin saudara akan kembali bekerja, saudara akan kembali ke kota di mana saudara menafkahi keluarga saudara, jauh dari keluarga inti misalnya. Dan seringkali kita melihat tahun baru sudah tidak terlalu menyenangkan lagi. Tahun baru makin terasa biasa, apalagi kalau yang tadi malam tidur ya. Mungkin seringkali menganggap, ini kan cuman beda tanggal, pindah tanggal, nggak ada yang spesial. Sepertinya tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi harapan yang baru, kekuatan yang baru. Kita menjadi orang-orang yang cenderung pesimistik, mengatakan sama aja, nanti juga harus kerja lagi, nanti juga capek lagi. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk membuka tahun yang baru dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan harapan, karena kita tahu Allah adalah Allah yang selalu melakukan pembaharuan. Sebetulnya tidak perlu tunggu tahun baru untuk Allah melakukan pembaharuan. Tapi selagi kita ada di tahun baru, kenapa kita tidak mengingat kembali bahwa Allah adalah Allah yang mengadakan pembaharuan? Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya 18 sampai 19, firman Tuhan berkata, "Janganlah ingat hal-hal yang dulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Saudara lihat, ini adalah ayat yang memberikan harapan, memberikan sukacita, memberikan kepastian. Ada janji yang Tuhan berikan. Dan janji ini diberikan kepada bangsa Israel bukan pada masa kemakmuran, tapi pada masa kesukaran. Bangsa Israel mendengar janji, kata yang diucapkan oleh Tuhan di Yesaya 43 tadi, di masa pembuangan di Babilonia. Mereka seringkali terikat pada apa yang telah terjadi di masa lalu. Mereka mungkin mengingat, ya Allah yang kami sembah, Allah yang bisa menolong. Tapi ternyata pada kenyataannya mereka harus dibuang dan masuk menjadi budak kepada bangsa lain. Mungkin ini membawa kekecewaan, mungkin ini membawa keputusasaan. Dan buat manusia tentu itu sesuatu yang wajar. Tapi saya mau ingatkan, sesuatu yang wajar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena kenyataan dan kebenaran itu perlu dibedakan. Kita walaupun menghadapi kenyataan,
yang pahit seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita harus melihatnya dari kacamata kebenaran. Karena di dalam firman Tuhan, kebenaran itu ketika kita meresponi dengan iman, itu yang akan kemudian kita lihat menjadi kenyataan. Allah sedang mengadakan sesuatu yang baru. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita bisa meresponi janji Allah ini. Kita tahu bahwa janji Allah diberikan seperti tangan yang terulur. Tapi respon iman itu seperti tangan kita yang juga terulur untuk menyambut tangannya Allah. Dan ketika ini terjadi, maka iman kita bangkit, harapan kita ada, kekuatan kita juga diperbaharui. Kita akan melihat ada 3 langkah atau 3 cara untuk meresponi sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami kekuatan dan harapan baru di tahun yang baru ini. Kita akan sama-sama mengingatnya dengan 3L. Yang pertama, firman Tuhan diambil dari ayat yang ke-18 bagian yang A, Yesaya 43. Dikatakan tadi oleh firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. L yang pertama adalah kalau saudara mau meresponi janji Tuhan untuk memberikan harapan dan kekuatan baru, L yang pertama adalah saudara harus lupakan yang sudah lalu. Beberapa waktu ini saya sempat mengajak seorang teman yang sudah lama memang tidak kembali di kota Bandung. Dia sudah melanglang buana dan pergi untuk bekerja, dan dalam periode waktu yang lama dia kembali lagi dan dia minta diajak untuk makan. Jadi saya bawa untuk kuliner ke tempat-tempat di mana yang dia suka. Dia mengingat nostalgia pada masa dia ada di Bandung. Dan ketika dia pergi, kita makan. Dia makan dan dia bilang ini, kayaknya yang dulu lebih enak ya. Kita pergi ke tempat yang lain, dia mengatakan hal yang sama. Beli bakmi, bilangnya, oh kayaknya yang dulu lebih enak. Dikasih makan es, oh kayaknya yang dulu lebih segar. Dibawa ke tempat yang ikonik, dia bilang, kayaknya dulu lebih enak ya, nggak terlalu macet dan lain-lain. Selalu membandingkan dengan dulu. Saudara, yang dulu mungkin adalah masa yang indah. Tapi kalau saudara membandingkan masa kini dengan masa dulu, hati kita jadi sulit bersuka cita. Kita jadi sulit menikmati berkat Tuhan hari ini. Apalagi kalau saudara masa lalunya masa lalu yang pahit. Belum tentu juga saudara ketika menikmati berkat di tahun ini, saudara akan bisa menikmati dengan lebih bersyukur. Karena kenapa? Seringkali kalau masa lalunya buruk, kita trauma. Kita berpikir, aduh jangan-jangan nanti ke depannya bisa terjadi lagi seperti yang waktu itu. Mungkin ada orang yang pernah dikhianati. Jadi ketika mau membina hubungan yang baru selalu takut karena saya masa lalu pernah diselingkuhi. Ya betul saudara, kita harus hati-hati. Tapi jangan biarkan masa lalu ini menjadi beban di dalam kehidupan kita. Kalau saudara pernah gagal dalam usaha, lalu saudara 2026 mau memulai usaha yang baru. Tapi kalau saudara pikir, aduh dulu saya pernah gagal, dulu saya pernah ditipu, saya pernah pecah kongsi. Dan saudara bilang, karena itu saya nggak mau lagi. Lebih baik saya nggak mencoba lagi. Lihat, apapun masa lalu saudara, baik itu yang baik, baik itu yang buruk. Kalau saudara terus hidup di masa lalu, saudara akan dipenjara. Saudara tidak akan bisa hidup menikmati berkat Tuhan yang Dia sediakan hari ini atau disediakan bahkan di masa depan. Berkat sebetulnya sudah ada, tapi kalau kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, maka berkat kita tidak bisa nikmati dengan maksimal. Karena itu, janganlah biarkan. Kalau saudara mau pacaran, jangan terlalu takut. Percaya. Cari pacar yang baik sehingga saudara bisa menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan firman. Serahkanlah pernikahan saudara. Di akhir zaman ini banyak yang selingkuh. Tapi kita tidak bisa jaga istri suami kita setiap saat. Yang kita bisa jaga adalah hati kita dan jaga mereka di dalam doa. Jaga mereka untuk takut kepada Tuhan. Kalau punya anak, kita juga mungkin sering khawatir. Oh kalau zaman dulu
kan beda dengan zaman ini. Iya betul, tapi zaman dulu sudah berlalu. Lupakanlah yang sudah berlalu. Anak saudara hari ini saudara bimbing, saudara bantu untuk menghadapi masalah yang ada di zamannya. Kalau saudara ada ketakutan, kekhawatiran, doa sama Tuhan, cari seminar-seminar parenting, berbicara dengan orang-orang yang mungkin punya pengalaman yang lebih. Sehingga kita tidak membiarkan masa lalu mengikat kita. Kalau saudara mau berlari dengan baik di 2026, lepaskanlah tas yang berat, yang penuh batu itu. Tas yang berat yang isinya memori masa lalu. Karena itu akan melelahkan saudara. Saudara tidak akan bisa berlari dengan cepat, dengan efektif. Masa lalu bisa menghambat kita di tahun yang baru. Tapi saat kita meletakkan tas tersebut, kita melupakan yang lalu. Saya percaya orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dalam Kristus masa yang lalu sudah ditebus, sudah diampuni. Kita percaya salib Kristus menanggung semua kegagalan dan dosa kita. Karena itu sebagai ciptaan yang baru, mari kita tidak mau diikat oleh masa lalu. Saudara boleh lakukan sebagai aktivitas di tahun yang baru. Kalau ada beban, kegagalan, ketakutan yang saudara pikir ini memenjarakan saya, saudara tulis dalam kertas dan sebagai simbol saudara boleh ambil kertas tersebut, saudara robek, saudara buang sambil berdoa di dalam nama Yesus, saya nggak mau lagi terikat oleh masa lalu. Atau kalau mau lebih dramatis lagi, saudara bakar kertas tersebut. Bukan sebagai ritual, tapi sebagai simbol saudara melepaskan masa lalu saudara. Hindari nostalgia yang menyakitkan, yang membanding-bandingkan. Hindari orang yang suka. Kadang-kadang kita kalau ketemu teman senang ngomongin yang masa lalu, masa lalu, masa lalu. Tapi carilah teman pergaulan yang memikirkan masa kini dan masa depan. Sehingga hidup saudara bisa maju. Saya berdoa biar Roh Kudus membakar semua rasa bersalah, penyesalan yang ada. Biarlah Roh Kudus mengingatkan kita sekali lagi. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Dan biarlah kita mengingat janji tersebut. Lupakan apa yang sudah lalu. Yang kedua, bagaimana meresponi agar janji pembaharuan yang Allah berikan, harapan dan kekuatan yang baru bisa kita nikmati. Terambil dari ayat 19 bagian yang kedua. Firman Tuhan dikatakan di sana, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Nah seringkali dari ayat ini kita melihat Allah sudah bekerja. Tapi kita belum belum sadar. Karena apa yang Tuhan kerjakan mungkin tidak menjadi perhatian kita. Saudara coba ya lihat, ambil aktivitas ini. Taruh jari saudara, hanya satu jari saja di depan mata. Lalu biarkan saudara tarik jari tersebut sehingga mata saudara melihat jari ini. Apa yang terjadi? Apa yang ada di sekitar jari ini menjadi pudar. Tapi yang ada di jari ini saudara bisa lihat fokus. Sama kalau saudara punya kamera, ada efek ketika kita tap apa yang kita mau fokuskan, semua yang ada di belakangnya jadi blur, jadi tidak kelihatan. Itulah kekuatan fokus. Karena itu firman Tuhan bilang, lihat. Lihat apa? Lihat apa yang aku sedang kerjakan. Fokus dengan apa yang Tuhan sedang perbuat. Artinya Tuhan mengundang kita untuk memusatkan pandangan kita. Bukan pada situasi, bukan sekedar pada rencana saudara, tapi kepada pribadi Kristus dan karyanya. Disinilah harapan dan kekuatan sejati muncul saat kita menatap Kristus. Ada seorang anak belajar naik sepeda. Yang agak sulit itu saudara, naik sepeda itu memulai menggenjot sepeda dari posisi diam ke posisi berjalan. Jadi si anak ini semangat tapi dia ngeliatin bawahnya terus. Karena dia berusaha untuk taruh kakinya di atas pedal dan dia pikir ini susah sekali. Harus dilihat. Tapi ketika dia lihat ke bawah, dia nggak bisa mengayuh dengan baik. Sulit, saudara coba naik sepeda tapi matanya ke bawah. Sulit sekali. Lalu dia dikasih tahu, kamu udah nggak usah lihat ke bawah. Yang penting percaya, taruh si kakinya
kanan kiri. Kamu kan udah bisa kalau udah jalan. Kemarin dipegangin udah bisa. Sekarang bedanya dari diam ke berjalan. Jangan lihat ke bawah. Lalu akhirnya dia pegang sepedanya, dia taruh kakinya kanan kiri di atas pedalnya. Kemudian dia fokus lihat ke depan. Lalu tiba-tiba dia mengayuh tanpa melihat ke bawah. Saudara tahu dia bisa mengendarai sepeda dengan baik. Kenapa? Karena matanya tertuju ke arah yang benar. Saudara ingat ada orang yang berhasil berjalan di atas air, namanya Petrus. Tapi kemudian dia tenggelam. Kenapa? Karena fokusnya Petrus berubah. Saat dia lihat Yesus bisa berjalan di atas air, dia bilang, "Kalau itu kamu, Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air." Kata Yesus, "Ayo datang ke sini." Petrus keluar kakinya dari perahu, lalu dia berjalan, dia lihat Yesus. Dia lihat, aku mau menuju kepada Yesus, dia jalan. Berhasil, saudara. Tapi begitu di tengah jalan, dia lihat ombak, kanan kiri, angin. Tiba-tiba hatinya jadi khawatir. Pertanyaannya, dari waktu dia berjalan, emang ombak dan anginnya itu diam? Sama sekali tidak. Ombak dan anginnya sama keras. Tapi ketika dia mengarahkan fokusnya bukan kepada Yesus, tapi kepada ombak dan angin, dia menjadi takut. Saya tahu di tahun yang baru, orang Indonesia terutama punya kebiasaan. Suka panggil peramal-peramal masuk ke dalam acara-acara TV lah, YouTube lah, dan mereka akan meramal. Saudara, saya mau kasih tahu, ramalannya ini seringkali menakutkan. Gelap lah, kemudian ada suara yang menghantui dan seterusnya. Menjadi pilihan saudara. Apakah saudara mau memfokuskan diri kepada ramalan tersebut? Ataukah saudara mau fokus kepada Kristus? Ingat, ketika Petrus berjalan di atas air, ombak dan angin tidak berhenti. Tapi saat dia fokus kepada Kristus, dia bisa berjalan di atas air. Ini menunjukkan Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Artinya Allah yang beserta. Penyertaan Tuhan tidak serta-merta, tidak langsung otomatis menghilangkan masalah. Tapi ketika Tuhan beserta, kita ada yang tuntun, ombak boleh ada, angin boleh besar. Tapi saat kita fokus kepada Allah yang menyertai kita, kita percaya semua bisa dibuat menjadi baik-baik saja. Ibrani 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Marilah kita memandang kepada Yesus yang memimpin iman kita dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan." Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita memandang kepada Yesus, iman kita dituntun terus di jalan yang benar karena Dia adalah sang jalan tersebut. Hari ini mari kita belajar. Awali hari kita. Ambil waktu bisa 15 menit. Kalau nggak kuat 15 menit bisa 10 menit. Kalau nggak kuat 10 menit bisa 5 menit. Kalau misalkan 15 menit terlalu singkat bisa naik ke 30 menit. Untuk apa? Fokus pada Yesus. Menurut ilmu pengetahuan, kalau kita bangun, apa hal pertama yang kita lakukan itu mendapatkan fokus yang paling tinggi. Karena itulah orang biasanya senang menyuruh untuk bisa bekerja pagi. Ya, dengan semangat yang baru, matahari baru bersinar, biasa otak kita ini lebih fokus. Karena itu sebelum kita melakukan apapun, mari kita berdoa. Doa syukur, baca firman, melihat karya Yesus. Dan kalau saudara hari ini mengikuti ibadah lewat channel ini, saya mau sampaikan. Setiap hari jam 5.30 di channel ini, di channel yang sama, kita melakukan ibadah doa pagi. Hanya 30 menit, kita bahas 2-3 ayat, dimulai dengan pujian penyembahan, sambut dengan firman Tuhan, dan diakhiri dengan doa berkat. Hanya 30 menit, saudara bisa ikuti dimanapun saudara berada. Kalau tidak bisa pagi, oke, saudara mungkin punya siang hari, nggak apa-apa. Apa yang kita berikan di channel ini bisa diputar ulang kapanpun. Sehingga saudara dimanapun berada, saya rasa dengan teknologi tidak kurang lah saudara untuk bisa mendengar firman, untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Tapi saya juga mau mengajak saudara untuk baca firman. Di gereja ada gerakan doa dan firman namanya Gedor. Pembacaannya hanya 1 pasal 1 hari.
Saudara bisa ikuti, saudara bisa renungkan kebenaran yang didapat, kemudian koreksi yang saudara mau lakukan, kemudian saudara tanya komitmen saya yang mau saya ambil apa, sehingga saudara difokuskan untuk melihat Kristus. Biarlah tahun ini jangan hanya saudara mengandalkan resolusi, saudara hanya mengandalkan ramalan orang lain. Mungkin saudara bisa membaca arah pergerakan ekonomi dan kompas Indonesia. Tapi mari belajar doa, serahkan diri kepada kuasa firman Tuhan. Belajar untuk percaya kita punya Roh Kudus dan lihat kebenaran ini. Sehingga kita bisa meresponi janji Tuhan, mendapatkan harapan dan juga kekuatan yang baru di tahun yang baru. L yang pertama, lupakan yang lalu. L yang kedua, lihat pandang Yesus. Dan L yang ketiga, mari kita ambil langkah iman. Saya ambil dari kitab Yesaya 43 ayat 19 bagian yang terakhir. Dikatakan oleh Tuhan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara lihat dari ayat ini ada kontradiksi sebetulnya. Allah mau membuat jalan di padang gurun. Di padang gurun banyak pasir. Untuk buat jalan itu susah sekali. Makanya banyak orang tersesat di padang gurun. Tapi Allah mau melakukan hal ini. Sesuatu yang tampak mustahil dia akan kerjakan. Allah bilang, aku akan membuat sungai di padang belantara. Sekali lagi ini, mana ada sungai di padang belantara. Tapi lihat, Allah yang kita sembah adalah miracle worker. Allah pengada mujizat, pembuat mujizat. Kalau Tuhan sudah bilang aku akan menyediakan jalan, saudara nggak usah takut dan bertanya gimana nanti cara bikinnya, gimana nanti mau mengerjakannya. Allah memakai firman-Nya. Membuat dunia yang tidak ada menjadi ada. Apalagi untuk sekedar jalan. Dia bisa melakukannya dengan kekuatan yang luar biasa. Yang kita perlu lakukan adalah mengambil langkah iman. Udahlah, gak usah campuri pekerjaan Tuhan. Artinya apa yang Tuhan mau kerjakan, mujizatnya, biar dia yang mengerjakan. Caranya saudara gak usah pusing. Yang penting saudara percaya, berjalan, ambil dalam iman. Biar Tuhan mengerjakan bagiannya, kita mengerjakan bagian kita. Walaupun jalannya mungkin tidak masuk akal bagi kita. Tapi Tuhan tidak minta kita untuk mengerti. Tuhan hanya minta untuk kita percaya. Karena itu saat kita melihat Tuhan membuka jalan, belajar berjalan di atasnya. Kembali lagi, siapa sih jalan itu? Jalan adalah Yesus, firman yang menjadi manusia. Kalau sekarang kita lihat bagaimana kita bisa tahu Yesus. Ada firman yang diberikan kepada kita secara tertulis, yaitu Alkitab. Saudara baca, saudara berjalan di dalam apa yang Alkitab katakan. Perintah-perintah yang tampaknya kontradiktif, tampaknya tidak masuk akal. Saudara percaya bahwa itu adalah kebenaran dan itu adalah firman Tuhan. Sama seperti seorang pendaki naik gunung dan ternyata di sana lagi ada kabut yang tebal. Jalannya tidak kelihatan, jangankan 1-2 meter ke depan. Beberapa sentimeter ke depan juga sudah tidak kelihatan karena kabut yang begitu tebal. Tapi dia tidak takut. Kenapa? Karena ada orang yang menuntun pemandu jalan untuk naik ke gunung. Lalu dia berkata, udah gak usah takut, ikut saya. Nih, saya kasih tali pengaman. Bapak Ibu yang di belakang saya pegang aja lalu ikut aja saya berjalan. Gak usah perlu lihat 2-3 meter ke depan. Saudara lihat aja nih bawah. Saudara percaya saya akan bawa saudara kepada tempat yang aman. Maka ya udah ikut panduan instruktur, pakai tali pengaman. Tiba-tiba, kok udah sampai di puncak. Saudara, Roh Kudus adalah pemandu iman kita. Walaupun kita ada di padang gurun, ada dalam masalah yang sulit. Pegang aja itu talinya, pegang firmannya, ikut berjalan. Walaupun perlahan, yang penting pasti. Gak usah tahu saudara apa yang akan terjadi 5-10 langkah di depan. Saudara hanya perlu ikut selangkah demi selangkah. Kalau kita mengikuti selangkah demi selangkah, dituntun firman Tuhan, dituntun Roh Kudus, saya percaya harapan dan kekuatan yang baru akan muncul.
2 Korintus 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Karena itu mari kita belajar percaya. Bukan sekedar Tuhan aku mau mengerti bagaimana Tuhan melakukannya. Siapa yang akan Tuhan pakai. Nggak usah. Yang penting saudara selangkah demi selangkah percaya. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Aku akan pakai orang ini. Aku akan pakai kondisi ini. Dan karena itu ketika saudara mengikuti rancangan Tuhan, saudara akan melihat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia di dalam segala hal. Seperti Daud, dalam Mazmur 23 dia menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab Allah beserta kita. Kita baru merayakan Natal, kita ingat Allah beserta kita, Allah Immanuel. Artinya badai boleh datang tapi kita beserta atau disertai oleh Yesus, disertai oleh Roh Kudus, firman-Nya ada bersama dengan kita. Kabut boleh tebal tapi pemandu jalan ada di depan. Percaya, pegang, berjalan. Langkah kecil yang mungkin saudara pikir tidak akan membawa kemana-mana. Ini akan menuntun saudara. Saya ajak untuk saudara ambil langkah yang mungkin kecil. Mulai dengan hal-hal yang sederhana. Rutin doa pagi, mengunjungi orang yang mungkin saudara tahu sedang ada dalam masalah, ikut melayani dalam gereja, berinteraksi dengan sesama, tidak hanya hidup sendiri, berbagi dalam kasih. Hal-hal yang kelihatannya kecil, ini akan menguatkan iman saudara. Sama seperti kalau saudara mulai olahraga, kan nggak bisa langsung, saya mau ikut lari maraton, 21 kilometer sekian. Nggak bisa. Saudara harus mulai dari yang kecil. Bangun lebih pagi, mulai dengan berjalan. Kalau udah bisa berjalan, mulai dengan berjalan cepat. Mulai dengan berlari sampai akhirnya saudara bisa ikut maraton dengan baik. Ketika saudara menoleh ke belakang, wah kok bisa ya saya ikut maraton? Karena ada langkah kecil yang saudara lakukan. Lihatlah tahun baru bukan sekedar seperti pergantian tanggal biasa. Tapi gunakanlah momen ini untuk saudara mengingat bahwa Allah adalah Allah yang mengadakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kalau 2025 Tuhan sudah selesaikan dengan baik, Tuhan pelihara, kita mau dan percaya 2026 Tuhan akan mengadakan sesuatu yang baru. Sehingga kita membangkitkan harapan, kekuatan kita. Dengan cara apa? Menanggapi janji Tuhan. Dengan cara kita melupakan yang lalu, lepaskan beban yang lama. Kita melihat Yesus, pusat harapan kita. Dan kita mengambil langkah iman. Berjalan taat dengan penuh keberanian dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Kiranya firman ini memberkati setiap dari kita, mengarahkan langkah kita. Sehingga di 2026 bukan sekedar tahun ini menjadi tahun kemenangan. Tapi saya berdoa supaya saudara melihat penyertaan Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Sehingga kita punya harapan dan kekuatan yang baru. Amin. Saya ajak untuk setiap dari kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di tengah situasi yang sulit sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau memberikan janjimu bahwa Engkau akan mengadakan sesuatu yang baru. Walaupun saat ini mungkin kehidupan kami adalah kehidupan dalam kondisi yang sulit. Tapi kami percaya akan ada pembaharuan dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar dalam hal finansial. Kalaupun dalam keluarga kami ada masalah, hubungan yang retak, mungkin dalam kesehatan kami ada problem, Bapa kami mau berdoa dan percaya. Di tahun yang baru ini Engkau memberikan harapan dan kekuatan yang baru. Biarlah kami melupakan yang lama, kami melakukan semua ini dengan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dan biarlah kami melakukan langkah iman, sehingga benar kami bisa hidup dalam penyertaan Tuhan di tahun 2026 ini bahkan sampai selanjutnya. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap jemaat yang telah mendengar menenungkan firman Tuhan. Biarlah di tahun-tahun ke depan kami lebih mengasihi-Mu dan lebih mengenal Engkau.
Kami alaskan doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga rindu menerima berkat. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, makin semangat. Tuhan Yesus memberkati.